Salat itu merupakan sebuah kewajiban dan termasuk rukun Islam. Bahkan para sahabat Nabi itu mereka mengungkapkan kesaksiannya dengan mereka berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-ahdu fima bainana as-salah. Patokan seseorang itu muslim atau tidak itu antara muslim dengan munafik pada zaman Nabi itu adalah salat. Begitu pula zaman-zaman setelahnya. Yang salat berarti dia itu seorang mukmin. Yang tidak salat berarti dia itu seorang munafik. Itu katanya para sahabat Nabi. Sekarang kita lihat beberapa waktu yang lalu, bahkan termasuk yang menjadi sebab terlaksananya dan adanya Majlis Al-Busyra ini karena ada salah satu peneliti yang meneliti bahwasanya di kota-kota santri seperti Bangil ini diungkapkan bahwasanya sholat 5 waktu kontinu aktif kota santri seperti Bangil ini itu ternyata didapatkan hanya 30%. 70%-nya tidak ada. 70%-nya tidak melaksanakan sholat secara kontinu. Ini kan sesuatu yang sangat memiriskan hati. Padahal sholat ini loh, kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, sholat. Kalau kita pengen yang namanya dunia kita dimudahkan Allah Ta'ala, urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala, sholat. Ini yang dikatakan Nabi SAW, mi'rajul mu'min itu apa maksudnya mi'rajul mu'min? Sebab utama, pintu utama untuk kita mendapatkan kebahagiaan terkait dengan keluarga, kebahagiaan terkait dengan harta benda, kebahagiaan terkait dengan kesehatan, kebahagiaan apapun juga. Oleh karenanya tatkala datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatul abrar, beliau mengadukan tentang sempitnya rezeki. Lalu datang lagi seseorang yang mengadukan tentang berantakan yang terjadi di dalam keluarganya. Lalu datang lagi seseorang yang mengadukan tentang kesehatannya. Maka semuanya itu dijawab dengan ahsin sholatak, ahsin sholatak, perbaikilah sholatmu. Kenapa? Man ahsana sholatahu ahsanallahu dinahu wa dunyahu. Barang siapa yang melaksanakan sholat dengan benar, maka pasti Allah Ta'ala akan memperbaiki semua urusannya, baik terkait dengan agama, dunia maupun akhiratnya. Inilah mungkin yang menjadi sebab sekarang ini kenapa banyak keluarga itu muslim tapi nggak seperti keluarga muslim. Banyak kita itu yang mengeluh baik karena kesehatan ataupun karena harta benda yang kita dapatkan ataupun urusan-urusan yang lainnya, itu semuanya karena sebab sholat kita. Apalagi bukan cuma itu saja, sholat itu adalah barometer kita itu termasuk yang nantinya selamat di akhirat atau tidak itu tergantung sholatnya. Di mana Nabi SAW telah bersabda, awwalu ma yuhasabu minal abdi as-shalah fa idza kamulat kubilat wasairu amalih fa idza naqasat ruddat wasairu amalih. Bahwasanya pertama kali yang akan dihisab daripada amal-amal hambanya, pertama kali ditimbang itu bukan amanatnya, bukan yang lain-lainnya, tidak, tapi sholatnya dulu. Kalau sholatnya itu sempurna, dia hidup selama 60 tahun misalnya berkewajiban sholat sekian ratus ribu sholat 5 waktu dan dia sempurna semuanya, maka semua amal ibadahnya itu akan terangkat. Tapi kalau sudah sholatnya kurang walaupun hanya 1 kewajiban, maka semua amal kebaikannya, walaupun dia bakti sama orang tua, walaupun dia itu seorang alim, walaupun dia ini begitu dan sebagainya, semua tidak akan menyempurnakan, akan tapi harus diazab dulu, disiksa dulu, baru kemudian dia itu diangkat lagi, ditimbang lagi. Tapi kalau sudah sholatnya sempurna, maka semua amalnya itu nggak dipedulikan Allah Ta'ala. Ini inti daripada ibadah kita, sholat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa hukumnya bagi mereka yang meninggalkan sholat? Ini menjadi sebuah kewajiban untuk kita semuanya, karena ini sudah zamannya yang disampaikan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, di mana Nabi SAW bersabda, kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa syababukum, bagaimana kiranya kalian kalau seumpama kalian mendapati suatu zaman, suatu waktu anak-anak muda dan anak-anak mudi kalian itu termasuk orang fasik, meninggalkan sholat 5 waktu 1 kali saja, itu sudah termasuk fasik, termasuk dosa besar. Ini zamannya. Wa asyaddu minhu sayakunu, lebih daripada itu akan terjadi, kata Nabi SAW. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih daripada itu ya Rasulullah?
kaifa antum iza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Bagaimanakah kiranya kalian kalau seumpama berada di satu zaman di mana pada zaman itu tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Orang sholat nggak peduli, yang penting aku sholat. Nggak peduli tetangga nggak sholat, yang penting aku sholat. Ini sekarang ketidakpedulian kita terhadap yang semacam ini itu menandakan akan sifat kemunafikan atau kekurangan keimanan. Kenapa? Man lam yahtam bi amrina falaysa minna. Siapa yang tidak ikut prihatin dengan apa yang terjadi kepada diri kita, itu bukan termasuk golongan kita. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya sebagai pertanda keimanan, wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, tidak beriman salah satu daripada kalian sehingga dia itu berangan-angan, berharap untuk saudaranya seperti yang diharapkan dirinya. Kita sholat, alhamdulillah, taufik dan hidayah serta inayah daripada Allah Ta'ala, kita berharap orang lain juga sholat. Tapi kalau sudah kita tidak peduli lagi, yang penting saya sholat, yang penting keluarga saya sholat, tetangga biarkan saja, amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan. Nah ini yang dimasukkan oleh Nabi SAW di akhir hadisnya yang panjang itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa asyaddu minhu sayakunu, lebih daripada itu akan terjadi. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, Allah bersumpah, la atihanna lahum fitanan hatta yasirul halibu khairanah. Aku akan berikan mereka sebuah fitnah yang sangat dahsyat sampai-sampai mereka pakar-pakarnya, orang-orang intelektualnya, tokoh masyarakatnya merasa heran dengan apa yang terjadi. Bukankah sekarang ini kalau kita melihat setiap waktu, setiap saat berita-berita yang ada sekarang ini, heran, kok bisa ya pemimpin kita begini, kok bisa ya tokoh masyarakat begini, kok bisa ya semacam ini terus akan terjadi sampai akhir hayat kita. Seperti ini akan terjadi kalau kita tidak membenahi diri. Ini sebabnya karena kita sendiri. Oleh karenanya jangan bingung-bingung kalau seumpama kita itu tidak baik rezekinya, seret rezekinya, sempit rezekinya. Itu rahmat daripada Allah Ta'ala sebenarnya, bukan azab. Tidak, bukan azab, tapi rahmat supaya kita ingat, supaya kita kembali, supaya kita menedakkan tangan lagi pada Allah Ta'ala. Apa sih maksudnya sholat? Maksudnya sholat itu adalah doa. Apa maksudnya doa? Maksudnya doa supaya kembali kepada Allah. Coba lihat bagaimana dalam sholat itu beberapa kata-kata yang dikatakan oleh para ulama. Kalau seumpama ucapan-ucapan sholat itu benar-benar diresapi, dimaknai, dihayati, maka itu cukup untuk sebagai pintu keimanan atau cepat untuk mendapatkan kesempurnaan dalam iman. Coba lihat tatkala kita melaksanakan sholat, dikatakan oleh para ulama kalau kita tidak bisa khusyuk dalam sholat semuanya, paling tidak dalam beberapa hal ini. Di antaranya ketika kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, matiku, semuanya hanya karena Allah. Masa iya sih kita kemudian tatkala kita berikrar pada Allah Ta'ala dalam setiap sholat kita, kemudian keimanan kita akan terombang-ambingkan? Insya Allah tidak. Oleh karenanya paling tidak ini yang pertama yang harus kita maknai dan hayati. Karena kata ulama kalau kita itu mau baik sholatnya, benar sholatnya, mendapatkan pahala di dalam sholatnya, mudah kok. Bagaimana caranya? Jangan biarkan setan itu mencopet kita, jangan biarkan setan itu mengambil sela-sela dan kesempatan di dalam pikiran kita. Bagaimana caranya? Kenapa? Setan sudah bersumpah melalui mbahnya yaitu iblis. Ketika turun dari surga dan diusirnya, maka dia bersumpah, wa izzatika la aghwiyannahum ajmain, demi keutamaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya. Sehingga dengan sumpahnya ini tidak akan membiarkan kita semuanya berbuat walaupun hanya satu kebaikan pun, walaupun hanya satu pahala pun, walaupun hanya satu sebab pun yang bisa membuka rahmat Allah dan ridhonya, itu akan ditutupnya. Oleh karenanya baru-baru ini ada sebuah penelitian tentang kapan sih manusia itu terbanyak digunakan memorinya, lintasan hatinya itu paling banyak itu kapan? Ketika bekerja, ketika sedang ada masalah, ketika dirundung duka, ataukah ketika sedang berjalan-jalan, atau ketika sedang baca, atau ketika sedang tidur dan sebagainya. Ternyata jawabannya sangat-sangat lucu. Apa itu? Justru yang paling banyak itu ketika sholat. Kan aneh itu. Supaya kita pahami loh, setan
nggak bakal membiarkan kita itu bahagia, tidak akan membiarkan itu kita mendapatkan pahala, tidak akan biarkan. Jadi ketika dipasang itu alat, ketika sholat itu ternyata paling banyaknya lintasan dalam hati. Subhanallah, kalau kita sholat begitu kita Allahu Akbar, yang nggak kepikirkan sebelumnya terpikirkan. Bahkan ada sebuah cerita lucu yang disampaikan oleh saya punya guru Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki terkait dengan ayahnya, di mana datang seseorang kepada Habib Alwi Al-Maliki, ayah beliau. Beliau katakan kepadanya, "Gal, ya Habib, saya ini minta ijazah." "Ijazah apa?" "Saya kena musibah ini." "Apa musibahnya?" "Saya menyimpan uang di belakang rumah, di bawah tanah, tapi kemudian saya lupa di mana itu tanahnya itu." Karena di Mekah itu kan tanahnya itu bukan seperti tanah kita. Namanya di sana itu gurun pasir, di mana-mana sama saja seperti itu. Mungkin dari saking pelitnya, takut ketahuan istrinya kali gitu ya, sehingga dia itu sampai ditanam di dalam tanah. Akhirnya dia cari-cari nggak ketemu, datang kepada Habib Alwi Al-Maliki. Subhanallah, kata beliau, "Oh gampang itu, saya punya mujarab," katanya dia. "Apa itu?" "Kamu malam ini sholat 100 rakaat." "Mujarab." "Oh gitu." Ya udah, dia pulang. Begitu malamnya dia langsung sholat. Begitu takbir ihram sekali, baru takbir Allahu Akbar, langsung ingat. Kemudian dia langsung pagi harinya itu beliau bawa hadiah datang pada Syekh Alwi. Alhamdulillah, itu amalnya mujarab betul. "Masa saya baru takbir pertama kali sudah langsung ingat?" Maka beliau ketawa dan mengatakan, "Bukan amalannya mujarab, tapi setannya nggak mau kamu sholat." Gitu. Itulah para hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, nggak bakal dibiarkan berbuat satu kebaikan. Padahal kalau sholat kita itu baik, maka semuanya baik, urusan kita baik. Kenapa? Apa yang kita butuhkan? Mari kita kembali kepada ilmu hakikat. Jadi banyak hal yang menjadikan sebab kaum muslimin sekarang ini tidak beriman kepada Allah, karena mereka itu tidak tahu dengan hakikat sesuatu. Kenapa kok tidak tahu dengan hakikat sesuatu? Yang paling mengetahui dengan hakikat sesuatu, yang paling mengetahui dengan misteri di dunia ini, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara ilmu hakikat yang diajarkan Nabi SAW, sekarang kita semuanya ingin bahagia. Bahagia dalam artian kita sehat jasmaninya maupun rohaninya, jauh daripada segala macam musibah dan masalah. Istri kita, anak kita semua tunduk kepada kita. Begitu pula dunia kita lancar, kita dapatkan usaha kita seperti yang kita harapkan. Sekarang pertanyaannya, yang memberikan itu semua siapa? Yang memberikan itu semua siapa? Yang memberikan kesehatan siapa? Yang memberikan kelancaran siapa? Yang memberikan kemudahan siapa? Allah. Sekarang bagaimana caranya kalau seumpama kita itu mencari bukan lewat Allah? Apakah bisa mereka semua memberikan? Padahal Nabi SAW jauh sebelumnya telah memberitahukan dan memberikan peringatan pada kita, "Law istama'al insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in istama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik." Kalau seluruh umat manusia berkumpul, bahkan bukan cuma manusia, jinnya juga, itu para dukun itu pakai setan, jin dan sebagainya, mereka juga berkumpul, kalau seumpama tidak Allah kehendaki, tidak akan terlaksana. Baik itu merupakan sebuah kebaikan maupun keburukan, tidak akan terlaksana, semua di tangan Allah. Bagaimana dia itu akan memperkuat keimanannya kalau bukan tanpa melalui sholat? Sholat itu adalah kunci dari segala hal kebaikan, kunci daripada segala hal kebahagiaan, kunci daripada segala-galanya. Oleh karena itu, maka syari telah menetapkan suatu hukum. Apa sih yang harus dilakukan kalau seumpama seseorang itu tidak sholat? Orang tidak sholat itu tidak terlepas daripada dua keadaan. Nggak sholat karena malas, nggak sholat karena mengingkari kewajibannya. Semoga kita diselamatkan daripada dua-duanya. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kalau seumpama karena malas, maka kita harus menegurnya. Kita semuanya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu adalah sifat yang melekat daripada label umat Nabi Muhammad SAW. Kita melihat ada orang yang enggak sholat, pada waktunya sholat kita tegar dengan cara yang baik tentunya, dan kita itu tidak mempunyai sesuatu terkait dengan amar ma'ruf dan nahi munkar kecuali illal balagh. Itu adalah perintahnya Allah kepada para nabi dan para rasulnya, apalagi pada kita semuanya. Yang wajib itu ketika amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah menyampaikan. Kalau masalah hidayah susah, jangan berharap kita di dunia kemudian kita itu menjadi seorang profil yang dicintai oleh semua orang, tidak ada yang benci.
semua orang senang patuh kepadanya, tidak ada yang menentang. Jangan berharap yang semacam itu. Kalau itu terjadi kepada Nabi SAW, di mana Nabi sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, masih ada saja yang mencaci maki, masih ada saja yang tidak suka, masih ada saja yang menentang, apalagi seperti kita. Oleh karenanya Allah Ta'ala tidak memasakkan kehendaknya kepada para nabi dan para rasul untuk memberikan ketenangan dalam jiwa mereka, maka Allah telah mewajibkan dalam Al-Quran kepada mereka hanya wa ma alaina illal bala, kami tidak punya kewajiban kecuali menyampaikan saja. Hidayah, taufik itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Barangkali dengan kita berucap, kita datang dengan cara yang baik, kita bertanya dengan cara yang baik, maka kemudian orang itu beriringan dengan taufik dan hidayahnya sehingga dia cepat-cepat kembali dan kemudian melaksanakan sholat.